Jiwa terpilih, persiapkan dirimu untuk sebuah kebenaran yang hanya sedikit orang yang benar-benar siap untuk mencernanya. Jika kamu benar-benar jiwa terpilih, kamu akan merasakannya di lubuk hatimu yang terdalam. Sebuah resonansi yang melampaui logika dan hal biasa. Ada hari-hari tertentu yang ditentukan di langit untuk mengubah takdir sebuah jiwa di bumi. Dan ini, tanpa ragu, adalah hari itu. Kamu tidak menemukan video ini secara kebetulan. Itu bukan hanya selip jari atau kebetulan acak. Ini adalah panggilan dari semesta, bisikan ilahi yang bergema langsung di hatimu, menyampaikan pesan yang sangat penting. Aliran kelimpahan sedang diarahkan kepadamu. Rasakan beratnya kata-kata ini. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Ada perubahan energi kolosal yang sedang berlangsung dalam dimensi spiritualmu. Sebuah penyelarasan kosmis. Dan kamu yang sekarang mendengar suara ini, yang telah menyelaraskan diri dengan frekuensi ini, adalah bagian dari kelompok jiwa terpilih yang terpilih untuk menerima limpahan kemakmuran yang mungkin telah tertahan terlalu lama, menunggu saat yang tepat untuk manifestasinya. Namun aku harus bertanya dengan ketulusan yang layak bagi jiwamu. Apakah kamu merasakan sesuatu yang berbeda sejak bangun pagi ini? Mungkin kegelisahan yang tak dapat dijelaskan di dada, firasat halus, atau kegelisahan yang seolah membisikkan pesan rahasia. Ini bukan hanya perasaan sesaat. Ini adalah kode. Ini adalah alarm ilahi yang dibunyikan oleh Tuhan, oleh semesta, agar kamu bersiap. Karena ketika kekayaan ilahi termanifestasi, tidak semua orang siap untuk menampungnya, untuk menerimanya dengan kebijaksanaan dan rasa syukur. Jiwa terpilih, jika kamu merasa diuji, jika tantangan tampaknya menumpuk, ketahuilah bahwa inilah cara pencipta mengosongkan ruang dalam hidupmu. Ruang untuk kemakmuran yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu impikan. Tantangan yang diajukan kepadamu sekarang adalah jangan menutup video ini, jangan lari dari pesan ini, jangan meremehkan tanda-tanda yang datang kepadamu, karena setelah kamu mengenalinya, segalanya akan mulai berubah. Kamu akan mulai melihat urutan angka spiritual, pertemuan tak terduga, dan peluang yang tampaknya muncul begitu saja, jatuh seperti berkah dari langit. Semua ini adalah bukti bahwa hari ini adalah momen surgawimu, hari di mana Tuhan, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, mengutus kepadamu apa yang menjadi hakmu secara ilahi. Pertanyaan yang bergema sekarang adalah, apakah kamu benar-benar siap untuk menerima, menyambut, dan melindungi berkah ini? Tinggalkan di komentar, aku menerima kelimpahan ilahi, jika kamu merasakan kebenaran ini bergetar dalam dirimu. Interaksimu bukan hanya sekadar komentar, itu adalah deklarasi, sebuah tanda bagi semesta dan bagi Allah bahwa jiwamu selaras. Lihatlah komentar-komentar lain, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini, banyak jiwa lain merasakan panggilan yang sama. Sebelum kita menyelami lebih dalam rahasia spiritual yang hanya sedikit orang ketahui, tunjukkan dukunganmu untuk saluran ini. Sukai video ini, sebuah isyarat sederhana yang melambangkan pembukaan hatimu terhadap kemakmuran ilahi. Berlangganan sekarang juga untuk bergabung dengan komunitas jiwa terpilih yang mencari dan menerima pesan-pesan spiritual seperti ini. Dan untuk menjadi bagian dari arus cahaya yang diterangi oleh Allah dan semesta. Dan di komentar, tulis 99. Jika kamu merasa ini adalah saatmu untuk menerima berkah yang Tuhan janjikan kepadamu. Sekarang, izinkan kami mengungkap tanda-tanda tersebut. Hori bab 1, ketenangan tak terduga dan harapan yang hening. Bayangkan sejenak, sebuah ketenangan yang menempati jiwamu di pagi hari, berbeda dari apapun yang pernah kamu rasakan. Itu bukan ketenangan sebelum badai,
Bukan pula kedamaian yang datang dari penyelesaian semua masalah. Itu adalah keheningan yang meresapi dirimu, sebuah tanda jelas bahwa jiwamu sedang diselaraskan dengan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang melampaui batas pemahaman logismu. Keheningan yang mengelilingimu, sekadar biasa saja, bisa menjadi panggung yang disiapkan semesta untuk keajaiban berikutnya dalam hidupmu. Mungkin kamu tidak dapat mengidentifikasi dengan tepat apa yang akan datang, tetapi detak jantungmu, irama napasmu, bahkan tekstur pikiranmu sendiri, semuanya tampak bergetar dengan cara yang unik. Sebuah ketenangan yang secara paradoks menampung gelombang harapan yang kuat. Seolah-olah sesuatu yang magnitudnya sangat besar, sesuatu yang secara intrinsik baik dan agung, sedang mendekat langkah demi langkah, lambat namun tak terhindarkan. Ini bukan ilusi atau fantasi. Ini adalah respons yang tak terbantahkan dari diri spiritualmu terhadap energi kemakmuran yang pada saat ini sedang membuka jalan menuju hidupmu. Pahami bahwa frekuensi kekayaan tidak hanya termanifestasi dalam angka-angka yang nyata atau saldo rekening bank. Itu terungkap sebagai getaran, sebagai intuisi yang tak tergoyahkan, sebagai firasat yang menentang penjelasan rasional apapun. Ketika kamu merasa bahwa sesuatu yang signifikan akan terjadi, bahkan tanpa satupun tanda yang terlihat termanifestasi di dunia luar, itulah justru indikasinya. Energi ilahi sedang pada saat ini membuka saluran-saluran tak terlihat, membentangkan jalan-jalan eterik untuk memastikan bahwa berkatnya sampai kepadamu dengan presisi bedah. Bisa jadi kamu tidak sepenuhnya sadar, tetapi doa-doa yang dibisikkan di malam-malam hening, kesabaran yang diuji oleh periode penantian yang panjang, ketahanan hatimu yang gigih, yang tidak pernah membiarkan dirinya padam. Semua itu sedang dipanen oleh langit. Pada saat ini, semesta tidak sedang mengujimu lagi. Ia pada kenyataannya sedang mentransfer sesuatu yang bernilai tak terhingga ke garis takdirmu. Ini adalah momen spiritualmu. Persimpangan sempurna di mana langit bekerja dalam keheningan dan bumi belum mengungkapkan petunjuknya. Jangan berani meragukan apa yang kamu rasakan hari ini. Jangan abaikan getaran halus di dadamu, karena itu bukan hanya emosi sesaat. Itu adalah pesan yang lembut, bisikan dari alam tak terlihat, yang mengumumkan bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk menerima lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Energi ilahi tidak pernah terlambat. Itu termanifestasi tepat pada saat jiwamu benar-benar siap untuk menerimanya. Dan pagi ini, esensimu sudah cukup murni, cukup kuat, dan cukup terbuka untuk merangkul keagungan itu. Percayalah, hari ini bukan hanya hari biasa di kalender. Ini adalah pintu. Ini adalah titik balik, transisi dari kelangkaan menuju kelimpahan, dari sekadar harapan menuju kenyataan yang bersemangat. Bersiaplah, bukan untuk mencoba memahami segalanya dengan kekakuan logika, tetapi untuk menerima dengan ringannya iman. Karena sesuatu sedang mendekat, dan itu mencari satu hal, jiwamu yang benar-benar percaya. Bab 2. Bantuan tak terduga yang muncul tanpa diminta. Ada saat-saat dalam perjalanan hidup ketika bantuan terwujud secara hampir ajaib, tanpa kamu memintanya, tanpa direncanakan dengan cermat, dan kadang-kadang datang dari arah yang tidak pernah kamu bayangkan. Tiba-tiba, seorang kontak lama mengirim pesan tak terduga, sebuah tangan terulur ke arahmu pada saat yang paling tepat, atau kalimat sederhana yang diucapkan oleh seseorang membuka cakrawala baru, jalan yang sebelumnya tak terlihat dalam hidupmu. Kamu mungkin tergoda untuk menyebutnya sebagai kebetulan belaka. Namun, jiwa yang terbangun secara spiritual tahu, di lubuk hatinya, bahwa peristiwa-peristiwa ini adalah bagian intrinsik dari skenario ilahi yang jauh lebih besar.
Tidak ada kebetulan dalam kehidupan jiwa yang dipanggil untuk naik. Setiap pertemuan, setiap tindakan bantuan, bahkan pemberitahuan paling sepele yang berkedip di layar ponselmu, semuanya adalah bagian integral dari jawaban Tuhan yang dikirim melalui saluran-saluran yang tidak biasa di luar persepsi langsungmu. Ketika kamu berada dalam labirin, tidak tahu harus melangkah kemana, justru pada titik itulah semesta termanifestasi, mengungkapkan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Bantuan yang muncul tiba-tiba ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa langit bergerak mendukungmu. Mungkin kamu tidak bisa melihat para malaikat terbang di sekitarmu, tetapi kamu akan merasakan kehadiran mereka melalui mereka yang datang, membawa kelegaan dan kejelasan. Orang-orang ini bukanlah individu biasa, mereka adalah utusan terpilih, ditugaskan untuk membantumu melewati tahap krusial dalam odisei jiwamu. Jangan ragu untuk menerima bantuan ini. Jangan menganggapnya sebagai tanda kelemahan, melainkan sebagai validasi bahwa doamu telah mencapai titik tertentu di alam spiritual. Dan sekarang jawabannya sedang termanifestasi melalui tindakan orang-orang di sekitarmu. Tidak perlu kamu meneriakkan permintaanmu karena yang ilahi sudah mendengarmu, bahkan dalam keheninganmu yang paling dalam. Dan ketika waktunya tiba, bantuan akan muncul tanpa kamu perlu mencarinya secara aktif. Bantuan itu akan datang dengan kekuatan yang begitu presisi, begitu lembut, namun dengan dampak yang begitu dahsyat. Hari-hari mendatang akan mengungkapkan dengan kejelasan yang semakin meningkat bahwa ada tangan-tangan tak terlihat yang mengatur jalanmu. Jangan abaikan mereka yang tiba-tiba muncul dalam hidupmu. Karena bisa jadi mereka diutus untuk membuka pintu kemakmuranmu, untuk membebaskanmu dari kemacetan yang tampak tak terlampaui, atau untuk menunjukkan arah yang kamu cari dalam doa-doamu. Jangan menolak mereka hanya karena kamu merasa harus kuat sendirian. Sebaliknya, dalam penerimaan bantuan inilah kamu akan membuka ruang bagi keajaiban sejati untuk terjadi. Ingatlah, Pencipta tidak hanya menjawab dengan suara dari atas, Dia juga menjawab melalui kebajikan yang mengalir dari sesamamu. Dan jika kamu merasa bahwa bantuan yang kamu terima terlalu tepat untuk hanya kebetulan, percayalah dengan segenap jiwamu. Itu adalah perintah langsung dari langit yang termanifestasi tepat untukmu. Bab 3. Ujian tindakan kebaikan kecil. Jangan pernah, kapanpun, meremehkan kekuatan dan makna tindakan-tindakan kebaikan kecil yang secara acak muncul dalam perjalananmu. Terkadang, ujian terbesar dalam hidup tidak termanifestasi sebagai bencana besar, keputusan yang menghancurkan, atau kesulitan monumental. Sebaliknya, itu hadir dalam kesederhanaan pilihan sehari-hari. Apakah kamu bersedia mengulurkan tangan kepada seseorang, bahkan ketika kamu sendiri tenggelam dalam perjuanganmu sendiri? Apakah kamu cenderung memberi, bahkan ketika apa yang kamu miliki tampak sedikit, hanya cukup untuk dirimu sendiri? Inilah cara yang halus, namun mendalam, di mana semesta mengukur kelayakan jiwa untuk menerima lebih banyak. Karena siapapun yang menunjukkan kesetiaan dalam hal-hal kecil akan dipercaya dengan masalah yang jauh lebih besar. Ujian-ujian ini seringkali datang dalam keheningan tanpa sorakan surgawi atau tanda-tanda yang mencolok. Tetapi intuisi yang bersemayam di hatimu akan mengenali. Inilah saatnya untuk membuktikan nilaiku, untuk menunjukkan bahwa aku pantas. Dan jika kamu merespons dengan ketulusan sejati, dengan hati tanpa niat tersembunyi, kamu akan membuka pintu bagi kemakmuran yang melampaui harapanmu yang paling berani. Energi spiritual yang kamu pancarkan ketika memberi dengan kemurnian jiwa, bukan dari kelimpahan materi, melainkan dari belas kasih sejati, adalah cahaya yang langsung dirasakan oleh dimensi ilahi.
Semesta tidak menilai jumlah yang diberikan, melainkan getaran hatimu dalam tindakan memberi. Bisa jadi kamu hanya membagikan waktu berhargamu, perhatian penuhmu, atau sejumlah kecil uang seperti 1 koin rupiah. Tetapi jika sumbangan itu diresapi dengan cinta tanpa syarat, tanpa keinginan balasan apapun, maka nilainya di mata Pencipta bisa setara dengan berkah besar yang sedang disiapkan dengan cermat untukmu. Ini bukan tentang transaksi manusia biasa. Ini adalah resonansi ilahi, ikatan sakral antara hati yang benar-benar murni dan surga yang melihat segalanya. Dan ketika kamu melewati ujian-ujian kecil namun signifikan ini, kamu akan merasakan transformasi yang nyata dalam aliran hidupmu. Peluang tak terduga akan muncul, orang-orang yang tepat akan termanifestasi, dan jalan-jalan yang sebelumnya tampak terblokir akan tiba-tiba terbuka, mengalir dengan mudah. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah jawaban langit atas keberanianmu untuk terus memberi dan melayani, bahkan di tengah keterbatasanmu sendiri. Ketika kamu memilih kebaikan, meskipun dunia tidak menyaksikan tindakanmu, percayalah, surga mencatatnya dengan keseriusan yang mendalam. Setiap tindakan kebajikan yang kamu lakukan dalam keheningan menjadi magnet yang kuat, menarik energi kelimpahan ke arahmu. Ujian ini tidak datang untuk melemahkanmu, tetapi untuk mengaktifkan berkah yang sudah siap untuk disalurkan kepadamu. Jangan menunggu memiliki banyak untuk mulai berbagi. Mulailah dengan apa yang ada di tanganmu sekarang. Karena sebenarnya Pencipta tidak mengamati seberapa sedikit yang kamu miliki, tetapi seberapa besar kapasitas hatimu untuk percaya bahwa memberi tidak mengurangi, melainkan membuka ruang bagi keajaiban sejati. Dan dengan melakukannya, roda besar kemakmuran akan mulai berputar dengan deras menuju hidupmu. Bab 4. Aliran keuangan yang tertahan kini bergerak. Wajar jika kamu bertanya-tanya, mungkin dengan sedikit ketidakpercayaan, mengapa uang yang dijanjikan itu tampaknya tidak pernah datang? Mengapa pembayaran yang kamu harapkan tetap tertahan tanpa penjelasan logis? Atau mengapa peluang bisnis yang sebelumnya tampak begitu dekat tiba-tiba membeku dalam waktu? Namun, hari ini, sebuah transformasi yang halus namun tak terbantahkan mulai terasa. Ini seperti sebuah arus yang sebelumnya terbendung dan kini mulai mengalir, lembut namun gigih. Orang yang sebelumnya diam, tanpa kabar, tiba-tiba mengirim pesan. Proses-proses yang tampak kabur dan stagnan mulai menunjukkan kejelasan, langkah demi langkah, seperti potongan-potongan teka-teki yang menyatu. Ini bukan gerakan sepele. Ini adalah tanda yang jelas bahwa semesta telah membuka pintu yang sampai saat ini terkunci rapat. Transaksi-transaksi yang kamu anggap tertunda selamanya sebenarnya sedang diproses dalam dimensi yang lebih tinggi. Dan sekarang, waktunya telah tiba bagi mereka untuk termanifestasi sepenuhnya dalam kenyataan tangiblemu. Ada kekuatan ilahi yang beroperasi di balik layar keberadaan, di balik tirai dari apa yang bisa kamu lihat. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang menjadi hakmu. Dia hanya menunggu frekuensi batinmu selaras sempurna dengan besarnya kemakmuran yang Dia ingin berikan kepadamu. Dan sekarang, karena hatimu menemukan ketenangan yang lebih dalam, jiwamu terbuka lebih lebar, dan imanmu tidak lagi hanya terpaku pada angka, aliran sumber daya mulai bergerak tak terelakkan ke arahmu. Pembayaran yang tertunda tidak dibatalkan. Mereka sedang menunggu saat yang paling tepat untuk sampai kepadamu, bebas dari beban konflik atau keraguan apapun. Dan ketika saat itu tiba, seperti yang terjadi sekarang, kamu akan menyaksikan bagaimana segalanya mulai harmonis. Email penting datang, pesan dengan kabar baik dikirim, transfer bank mulai diproses,
dan pintu-pintu peluang yang sebelumnya tertutup terbuka satu persatu. Percayalah dengan segenap jiwamu, gerakan-gerakan kecil yang kamu rasakan hari ini adalah pertanda transformasi besar yang akan datang. Jangan meremehkan pesan WhatsApp yang tiba-tiba menanyakan nomor rekening bankmu, atau panggilan telepon yang mengumumkan bahwa sejumlah nilai akan segera dicairkan. Ini bukan omong kosong, bukan hanya kebetulan. Ini adalah bukti nyata bahwa energi finansialmu sedang dipulihkan ke orbit ilahinya. Uangmu sedang dikirim tidak hanya oleh tangan manusia, tetapi oleh kekuatan Maha Kuasa Semesta yang telah menyiapkannya sejak lama untukmu. Dan kamu tidak perlu memaksakan apapun. Yang diminta darimu hanyalah agar kamu tetap berada dalam frekuensi iman. Percaya bahwa apa yang menjadi milikmu tidak akan pernah salah jalan. Hari ini, roda kemakmuranmu mulai berputar. Uang sedang dalam perjalanan dan kamu jiwa terpilih berada di tempat yang tepat, diposisikan dengan sempurna untuk menerimanya. Bab 5. Kode angka berulang dalam hidupmu. Akhir-akhir ini kamu mungkin telah memperhatikan fenomena yang menarik. Pengulangan berulang dari urutan angka. Baik itu 111, 444, 888, atau kombinasi lainnya, mereka muncul di jam digital, plat nomor kendaraan, total belanja di supermarket, atau bahkan jumlah notifikasi di ponselmu. Awalnya, kamu mungkin mengartikannya sebagai kebetulan belaka. Namun jiwamu, dengan kepekaan yang baru terbangun, tahu bahwa ini jauh dari acak. Ini adalah kode ilahi. Semesta sedang berkomunikasi denganmu melalui bahasa universal angka, karena jiwamu telah mencapai tingkat persepsi yang cukup tinggi untuk memecahkannya. Setiap urutan membawa pesan spesifik. Angka 111 misalnya adalah tanda kuat bahwa pikiranmu saat ini sedang memanifestasikan realitasmu dengan kecepatan yang luar biasa. Angka 444 adalah pengingat yang menenangkan bahwa malaikat dan energi pelindung ilahi berada di sisimu, menjaga langkah dan perjalananmu. Dan 1888. 88 adalah frekuensi kekayaan dalam bentuknya yang paling murni, simbol tak terbantahkan bahwa kelimpahan besar sedang dikirim kepadamu, lebih besar dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Melihat angka-angka ini bukan hanya rasa ingin tahu atau fenomena aneh. Ini adalah konfirmasi langsung dari langit bahwa kamu selaras sempurna dengan getaran yang tepat untuk menerima. Angka-angka ini muncul untuk membangkitkan kesadaranmu, untuk memberitahumu bahwa pintu-pintu sedang terbuka, dan yang perlu kamu lakukan hanyalah satu hal: menyelaraskan imanmu dengan arah ilahi yang sedang diungkapkan kepadamu. Angka 888 bukan hanya angka yang estetis. Ini adalah pesan mendalam bahwa siklus lama, penuh kekurangan dan keterbatasan, akan segera berakhir. Dan fase baru, penuh kemakmuran dan kelengkapan, akan segera dimulai. Uang yang kamu butuhkan, bisnis yang kamu impikan untuk dibangun, proyek-proyek yang kamu doakan tanpa henti, semua ini sedang diangkut oleh gelombang energi yang jauh lebih besar dari usahamu sendiri. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Angka-angka adalah cara halus langit membisikkan kabar baik kepada jiwa-jiwa yang siap naik ke tingkat keberadaan yang baru. Ketika kamu melihat angka-angka ini, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan serap maknanya. Ambil jeda reflektif, ungkapkan rasa syukurmu, dan nyatakan pada dirimu sendiri dengan keyakinan, aku siap menerima. Karena pada saat kamu merespons tanda-tanda ini dengan kesadaran penuh, kamu mempercepat kedatangan keajaiban. Angka-angka ini bukan hanya pengingat bahwa kemakmuran akan datang, mereka juga merupakan undangan langsung dari semesta agar kamu berpartisipasi secara aktif, dengan imanmu yang tak tergoyahkan, dengan tindakanmu yang disengaja, dan dengan pembukaan penuh hatimu. Jangan menunggu segalanya terwujud dalam realitas fisik untuk kemudian percaya. Percayalah terlebih dahulu, dan realitas fisik akan menyesuaikan diri untuk mencapai imanmu.
Karena 8888 bukan hanya angka, itu adalah janji dari langit bahwa kamu tidak akan lagi mengalami kekurangan. Bab 6. Dorongan tak terbendung untuk membersihkan dan mengatur. Akhir-akhir ini, kamu pasti merasakan dorongan yang tidak biasa, namun tak terbantahkan kuatnya untuk membersihkan kamarmu, merapikan mejamu, dan membuang benda-benda yang sudah lama tidak kamu gunakan. Mungkin kamu tidak bisa menemukan alasan logis untuk ini, tetapi tubuhmu tampaknya bergerak sendiri, didorong oleh kekuatan batin. Jiwa yang benar-benar siap menerima kemakmuran tahu secara naluriah bahwa ruang luar adalah cerminan langsung dari ruang dalam. Dan ketika berkah besar mulai bergerak ke arahmu, insting alamimu diaktifkan, mendorongmu untuk membersihkan dan merapikan. Ini bukan hanya tentang mencari kenyamanan fisik, tetapi karena energi yang akan datang membutuhkan wadah yang bersih, baik secara eksternal maupun internal. Keinginanmu untuk mengatur bukanlah tugas rumah tangga yang sederhana. Ini adalah tanda jelas bahwa tubuhmu merespons getaran kemakmuran yang mendekat. Kamu sebenarnya sedang menyiapkan ruang secara harfiah dan spiritual, menyingkirkan pakaian lama, menghapus file yang tidak perlu, menyapu lantai, atau bahkan memindahkan furnitur. Semua ini adalah ritual hening yang membuka aliran energi baru dalam hidupmu. Semesta tidak mencurahkan kelimpahannya ke dalam kekacauan. Ia menunggu ruang-ruang kosong untuk mengisinya. Dan ketika tubuhmu secara naluriah mulai terlibat dalam pembersihan, itu berarti jiwamu menyatakan dengan setiap gerakan, "Aku siap menerima." Ini adalah momen sakral, seringkali tidak disadari, karena saat kamu membersihkan dunia luar, kamu juga memurnikan saluran energi internal. Kamu sedang membuka portal tak terlihat yang berfungsi sebagai jalur masuk untuk berkah besar dalam hidupmu. Oleh karena itu, jangan abaikan keinginanmu untuk mengatur. Jangan menunda dorongan hatimu untuk membersihkan, karena ini adalah panggilan batin, sebuah konfirmasi bahwa langit sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Setiap barang yang kamu buang, setiap sudut yang kamu bersihkan adalah deklarasi langsung kepada semesta. Aku tidak menginginkan kehidupan lama, aku siap untuk kehidupan baru. Dan semesta mendengar dan Tuhan melihat. Tindakanmu membersihkan dan mengatur bukanlah hal kecil. Itu adalah bentuk iman yang terwujud dalam tindakan nyata. Kamu tidak hanya merapikan kamarmu, kamu sedang menyesuaikan kembali takdirmu, menjadikannya lebih selaras, lebih ringan, dan lebih siap untuk menerima gelombang berkah yang akan segera tiba. Bab 7. Penjauhan diri secara alami dari orang-orang negatif. Dalam beberapa hari terakhir, mungkin kamu telah memperhatikan bahwa beberapa orang mulai menjauh secara halus namun terasa. Mereka tidak lagi menghubungimu sesering sebelumnya, tidak lagi hadir seperti dulu, dan beberapa bahkan menghilang secara bertahap tanpa penjelasan yang jelas. Jangan putus asa, jangan menganggap ini sebagai kerugian. Sebaliknya, ini adalah salah satu tanda paling jelas bahwa energimu sedang meningkat. Ketika getaran jiwamu naik, semesta secara intrinsik dan alami memisahkanmu dari mereka yang tidak lagi beresonansi dengan tingkat barumu. Bukan karena kamu menjadi superior, tetapi karena kamu sedang dipersiapkan untuk kemakmuran yang jauh lebih besar, dan berkah besar ini tidak dapat termanifestasi sepenuhnya dalam lingkungan yang jenuh dengan getaran rendah. Inilah cara surga menjaga kejelasan jalanmu, memastikan bahwa berkah yang akan datang tidak tercerai-berai atau tertahan oleh energi yang tidak selaras denganmu. Kamu mungkin merasa bersalah atau bertanya, apa yang salah kulakukan sehingga mereka menjauh? Kenyataannya adalah kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Ini bukan tentang konflik, tetapi tentang pemurnian energi.
Ada orang-orang yang hanya cocok untuk musim tertentu dalam hidupmu. Dan ketika musim berubah, kehadiran mereka secara alami berakhir. Percayalah, mereka yang pergi tidak meninggalkanmu. Mereka sedang dipindahkan oleh semesta agar ruangmu menjadi lebih bersih, fokusmu lebih tajam, dan jiwamu lebih siap untuk menerima kelimpahan yang akan segera termanifestasi. Jangan memaksakan untuk mempertahankan ikatan yang justru dilepaskan oleh Pencipta. Karena dengan memaksa mereka untuk tetap tinggal, kamu justru akan memperlambat kedatangan keajaiban yang sudah diambang pintu. Ini adalah tahap krusial, seringkali disalahpahami dalam proses peningkatan kemakmuranmu dan takdir baru. Kamu tidak hanya diberkati, tetapi juga dimurnikan. Orang-orang negatif, penguras energi, dan hubungan yang stagnan akan mulai bubar satu persatu sehingga kamu dapat berjalan lebih ringan. Kamu akan merasakan bahwa setelah mereka menjauh, hidupmu akan menjadi lebih jelas, lebih mengalir, dan dengan rasa arah yang baru. Ini adalah tanda yang tak terbantahkan bahwa jalanmu sedang disterilkan oleh langit. Jadi, jika kamu merasa ditinggalkan, jangan merasa direndahkan. Sebaliknya, ini adalah validasi bahwa kamu sedang dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, ke tempat di mana hanya jiwa-jiwa yang selaras dapat menemanimu. Dan dalam kesendirian sesaat ini, kamu akan menyadari bahwa Tuhan sedang membersihkan jalan karena kemakmuranmu semakin dekat. Bab 8. Mimpi-mimpi aneh dan berulang yang mengunjungimu. Dalam beberapa malam terakhir, kamu mungkin mulai mengalami mimpi-mimpi yang tidak biasa, berulang, syarat simbolisme, dan begitu jelas sehingga tampak melampaui sekadar fantasi malam. Mungkin kamu melihat air yang jernih, cahaya yang menyilaukan, emas yang muncul begitu saja, atau bahkan bertemu dengan sosok-sosok yang tidak kamu kenal, namun memancarkan perasaan yang akrab dan kedamaian yang mendalam. Jangan abaikan mimpi-mimpi ini. Ini bukan mimpi biasa. Ini adalah pesan langsung dari dimensi lain. Dunia spiritual sedang mencoba berkomunikasi denganmu, mengirimkan kode-kode yang menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat besar sedang bergerak di balik tirai realitas. Jiwa yang getarannya sedang meningkat seringkali mulai menerima transmisi halus dari langit dalam bentuk simbol dan pengalaman mimpi. Dan mimpi-mimpi yang kamu alami adalah tanda yang jelas bahwa kemakmuranmu sedang dijaga dan dipandu oleh alam yang lebih tinggi. Air melambangkan aliran berkah yang mulai terbuka. Emas adalah lambang kekayaan dan nilai tinggi jiwamu. Cahaya adalah pertanda bahwa kesadaranmu sedang ditingkatkan, dimurnikan, dan diarahkan ke jalan ilahi. Dan jika kamu bertemu sosok-sosok spiritual, baik itu siluet berbusana putih, wajah bercahaya, atau suara yang berbicara dengan ketenangan yang dalam, itu berarti kamu berada di bawah pengawasan dan perlindungan dimensi surgawi. Doamu telah didengar, dan sekarang alam tak terlihat sedang bekerja untuk memastikan bahwa kemakmuran yang akan dikirim kepadamu sampai kepadamu tanpa cacat, tanpa terganggu oleh gangguan apapun. Mereka termanifestasi dalam mimpimu bukan untuk menakutimu, tetapi untuk meyakinkanmu bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kamu sedang dijaga, diawasi, dan kemakmuranmu sedang diantar agar jatuh tepat di tanganmu, tanpa menyimpang 1 milimeter pun. Bangunlah dari mimpi-mimpi ini bukan dengan kebingungan, tetapi dengan rasa syukur dan kesiapan. Karena setiap kali kamu menerima pesan melalui mimpi, itu berarti selubung antara dunia ini dan dunia ilahi semakin menipis. Kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang agung, dan tidak semua orang memiliki hak istimewa atas kepekaan seperti itu. Tulislah mimpimu, renungkan maknanya. Jangan abaikan meskipun tampak aneh. Karena bisa jadi mimpi-mimpi itu adalah peta petunjukmu,
Alam tak terlihat sedang membuka saluran komunikasi, dan hanya jiwa-jiwa terpilih sepertimu yang memiliki hak istimewa untuk mengetahui bahwa kekayaan yang akan datang tidak hanya terbatas pada harta benda, tetapi juga mencakup perlindungan spiritual yang datang dari dimensi yang tidak dapat kita lihat. Bab 9. Transformasi ketakutan menjadi keberanian yang tak dapat dijelaskan. Kamu mulai merasakan perubahan mendalam yang datang dari dalam. Di masa lalu, hanya dengan menyebut masalah keuangan saja, sudah membuat jantungmu berdebar, tanganmu dingin, dan pikiranmu keruh karena kekhawatiran. Tapi sekarang, ketenangan aneh muncul justru ketika kamu menghadapi situasi serupa. Kamu tidak lagi lari, tidak panik, tidak lagi merasa tidak berdaya. Ketakutanmu secara misterius mulai berubah menjadi keberanian. Bukan karena masalahnya menghilang, melainkan karena jiwamu telah dipenuhi dengan energi baru. Energi iman yang tak tergoyahkan, kelimpahan inheren, dan ketahanan yang tak terpatahkan. Ini bukan hasil dari logika dingin atau motivasi kosong. Ini adalah frekuensi spiritual yang sedang disuntikkan ke dalam sistem batinmu, mengalir dari semesta sebagai respons langsung terhadap doa-doamu yang paling tulus. Ketika energi kelimpahan mulai turun, hal pertama yang diubah bukanlah dompetmu, melainkan kesadaranmu. Semesta tahu bahwa sebelum kekayaan besar dapat termanifestasi, wadahnya harus disiapkan. Dan wadah itu adalah dirimu sendiri. Keberanian yang kamu rasakan sekarang bukanlah kekuatan buatan. Ini adalah tanda bahwa hatimu telah dikuatkan, pikiranmu telah diselaraskan, dan jiwamu kini bergetar dalam selaras sempurna dengan kemakmuran. Kamu mulai berbisik pada dirimu sendiri, "Aku mampu. Aku bisa mengatasi ini." Dan ketika kata-kata ini muncul tanpa usaha, berasal dari keyakinan yang tulus, itu adalah indikasi jelas bahwa sesuatu sedang bergerak di balik layar. Ketakutan lama sedang digantikan oleh kekuatan ilahi. Kamu tidak lagi didominasi oleh ketidakpastian, karena sekarang kamu tahu bahwa semesta berada di sisimu. Keberanian ini adalah kunci yang membuka pintu kemakmuran yang sebelumnya terkunci oleh ketakutan. Jangan abaikan getaran yang kamu rasakan hari ini. Rasa percaya diri yang muncul begitu saja. Ketenangan yang tidak kamu rencanakan dan kekuatan untuk mengatakan, "Aku akan menghadapi semua ini." Kekuatan ini tidak hanya datang darimu. Ini adalah dorongan langsung dari langit. Semesta sedang berbisik, "Aku bersamamu." Dan itulah mengapa kamu sekarang mampu bangkit, bergerak, dan menghadapi masa depan tanpa ragu. Ketahuilah bahwa ketika ketakutan berubah menjadi keberanian tanpa alasan logis, itu berarti Tuhan sedang menyalurkan kelimpahan melalui jalan yang paling suci, dirimu sendiri. Bab 10. Ide gila yang tiba-tiba muncul dalam pikiranmu. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di pikiranmu. Mungkin terdengar sangat gila, tidak logis, atau sangat berbeda dari apa yang biasa kamu lakukan. Tapi, karena alasan yang tak dapat dijelaskan, ada dorongan yang tak tertahankan untuk mempertimbangkannya dengan serius. Bisa jadi konsep bisnis kecil, usaha online yang inovatif, proyek kreatif yang berani, atau bahkan langkah besar yang belum pernah kamu berani ambil sebelumnya. Jangan terburu-buru menolaknya hanya karena terlihat aneh atau tidak ada jaminan hasil langsung. Karena ide-ide seperti ini seringkali tidak berasal dari pemikiran biasa, tetapi dari dimensi spiritual yang lebih tinggi. Sang Pencipta, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, seringkali menyisipkan jalan kemakmuran bukan melalui kerumitan, tetapi melalui kilasan pemikiran yang tiba-tiba muncul, seperti pintu-pintu kecil yang, jika dibuka, dapat menyalurkan kekayaan yang melimpah ke dalam hidupmu.
Ingatlah, tidak semua pintu kemakmuran termanifestasi sebagai pekerjaan stabil atau proyek orang lain. Terkadang, pintu itu adalah sebuah ide yang muncul ketika kamu sedang introspeksi, atau ketika kamu terbangun di tengah malam, atau bahkan ketika pikiranmu tidak fokus pada apapun secara spesifik. Di saat-saat itulah kesadaranmu paling bersih dan surga dapat menaburkan benih-benih inspirasi ilahi. Jangan abaikan ide-ide yang tampak gila ini. Tulislah, renungkan, dan jika hatimu bergetar saat memikirkannya, anggaplah itu sebagai konfirmasi bahwa ide tersebut bukan sekadar lamunan belaka. Itu adalah sebuah panggilan. Tuhan berkata, melalui jalan inilah aku akan membuat kemakmuranmu mengalir. Meskipun kamu belum tahu bagaimana mewujudkannya, cukup percayalah, pertama-tama, bahwa ide itu tidak muncul tanpa tujuan ilahi. Iman mendahului kejelasan. Tindakan kecilmu hari ini bisa menjadi titik awal sesuatu yang luar biasa. Kamu tidak hanya berfantasi, kamu sedang dipanggil, dan semesta tidak akan pernah memberimu sebuah ide tanpa menyediakan sumber daya yang diperlukan agar ide itu terwujud. Mungkin kamu belum memiliki modal, tim, atau lokasi yang sesuai. Namun percayalah, jika kamu berani memupuk ide itu dan mengembangkannya dengan iman yang tak tergoyahkan, bantuan akan datang, satu langkah demi satu langkah. Jangan menunggu segalanya menjadi sangat jelas untuk memulai. Justru ketika kamu mulai menapaki jalan, dalam ketidakpastianlah kamu menunjukkan kepada Sang Pencipta bahwa kamu layak menerima kemakmuran melalui saluran-saluran baru. Ide ini adalah kuncinya. Peganglah erat-erat, lanjutkan dengan keberanian. Karena melalui ide itulah kemakmuran yang selama ini kamu nantikan akhirnya akan menemukan jalannya ke dalam hidupmu. Bab 11. Wahyu tak terduga, seseorang memimpikanmu. Ketika seseorang tiba-tiba memberitahumu bahwa ia memimpikanmu, baik melihatmu tersenyum, berbicara, atau dalam suasana cahaya dan kedamaian yang mendalam, jangan menganggapnya sebagai kejadian sepele. Itu bukan hanya mimpi mereka. Itu adalah tanda dari langit yang sedang dikirimkan kepadamu melalui orang lain. Semesta menggunakan mereka yang berhati murni untuk menyampaikan pesan spiritual. Dan jika namamu atau gambarmu muncul dalam mimpi orang lain, itu berarti frekuensi energimu luar biasa kuat. Jiwamu bersinar dan cahaya ini tidak hanya dirasakan di dunia fisik, tetapi juga mencapai alam mimpi orang lain. Ini adalah pertanda jelas bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang besar, dan dunia spiritual mengkonfirmasi bahwa waktumu sudah dekat. Seringkali, orang yang memimpikanmu tidak mengerti mengapa ia mengingatmu dengan begitu jelas. Mungkin ia sudah lama tidak berhubungan denganmu, atau mungkin ia bahkan bukan orang yang sangat dekat. Namun, ia merasa terdorong untuk berbagi pengalaman ini. Jangan meremehkan keberaniannya dalam menyampaikan pesan ini, karena bisa jadi ia telah dipilih sebagai utusan. Dalam ranah spiritual, penampilanmu dalam mimpi orang lain adalah indikasi bahwa energimu sedang meningkat dan mulai menyentuh dimensi yang lebih tinggi. Semakin banyak orang yang memimpikanmu atau merasa tertarik oleh kehadiranmu, itu menunjukkan bahwa semesta sedang menenun jalan kemakmuran dan berkah melalui koneksi manusia, rantai doa, dan energi batin yang saling terkait. Jangan abaikan pesan-pesan yang datang melalui mimpi orang lain, karena mereka bisa menjadi konfirmasi terakhir sebelum kemakmuranmu termanifestasi secara konkret di dunia fisik. Ketika semesta ingin mempercepat suatu proses, ia menggunakan semua jalur komunikasi, termasuk mimpi orang lain tentangmu, sebagai penguat imanmu. Lihatlah ini sebagai pelukan dari langit, sebuah tanda bahwa kamu tidak berjalan sendirian dan bahwa energi kolosal sedang diarahkan tepat kepadamu. Dan jika orang itu berkata,
Aku tidak tahu mengapa, tapi kamu muncul dalam mimpiku. Tersenyumlah. Karena tanpa menyadarinya, ia baru saja mengungkapkan kepadamu bahwa kemakmuranmu luar biasa, sangat dekat. Bab 12. Panggilan batin untuk berdoa dengan lebih mendalam. Hari ini, kamu akan merasakan dorongan halus, namun tak terbantahkan kuatnya yang bergetar di lubuk hatimu. Seolah-olah ada sesuatu di dalam dirimu yang membisikkan, berdoalah. Dan itu bukan karena kamu menghadapi kesulitan besar, bukan pula karena kamu tenggelam dalam ketakutan. Itu karena hatimu merindukan percakapan yang lebih dalam, lebih jujur, lebih intim dengan Sang Pencipta. Ini adalah momen langka yang tidak termanifestasi setiap hari, karena ketika kamu merasa terpanggil untuk berdoa tanpa sebab yang jelas, itu berarti semesta sedang membuka saluran komunikasi langsung antara jiwamu dan sumber segala kemakmuran. Ini bukan rutinitas, kebiasaan belaka. Ini adalah panggilan spiritual, undangan langsung dari langit agar kamu memasuki lebih dalam hadirat ilahi. Karena sesuatu yang sangat besar sedang dipersiapkan dan akan segera disampaikan kepadamu. Jangan abaikan dorongan ini. Matikan gangguan. Duduklah dalam keheningan sejenak dan biarkan jiwamu berbicara. Kamu tidak memerlukan kata-kata yang rumit atau doa yang panjang. Yang penting adalah ketulusan, penyerahan total, dan kerentanan jiwamu. Ya Tuhan, aku membuka hatiku, aku membuka tanganku, dan aku percaya bahwa Engkau tidak akan pernah mengirimkan kerinduan ini tanpa tujuan ilahi. Ketika kamu mengucapkan kata-kata itu dari lubuk hatimu, energi surgawi mulai bergerak dengan kecepatan yang lebih besar. Doa yang muncul dari panggilan batin dan bukan dari kewajiban adalah doa dengan resonansi terkuat. Itu bukan hanya kata-kata. Itu adalah tanda yang jelas bagi surga bahwa jiwamu siap menjadi wadah bagi berkah besar yang sampai sekarang tertahan menunggu saat yang tepat. Dan sekarang saat itu telah tiba. Doa yang kamu panjatkan hari ini adalah kunci yang akan membuka gerbang kemakmuran yang untuk sementara waktu tertunda. Jangan terkejut jika setelah ini sesuatu dalam hidupmu mulai bergerak lebih cepat. Kabar baik akan datang, pintu-pintu baru akan terbuka, atau beban yang menindasmu tiba-tiba menjadi lebih ringan. Ini bukan keajaiban tiba-tiba. Ini adalah buah dari koneksi spiritual yang kamu aktifkan hari ini. Dan semua ini dimulai dengan sesuatu yang begitu sederhana. Kamu mengikuti panggilan hatimu untuk berbicara dengan Sang Pencipta. Jangan pernah meremehkan keinginan untuk berdoa, karena di baliknya terletak kemakmuran luas yang sedang mencari jalannya menuju hidupmu. Dan hari ini, kamu sedang membuka pintu itu dengan tanganmu sendiri. Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Dengan setiap serat keberadaanmu, hidupmu akan segera diubah secara mendalam dan tidak dapat dibatalkan. Tetapi perubahan ini tidak akan terjadi hanya karena kamu menonton video ini. Itu akan termanifestasi karena kamu merangkul pesan ini dengan iman yang tak tergoyahkan. Karena kamu akan mengambil langkah-langkah kecil yang selaras dengan tanda-tanda ilahi yang telah dikirimkan Sang Pencipta kepadamu. Jangan biarkan dirimu ragu lagi. Jangan menganggap dirimu tidak layak menerima. Tuhan tidak akan pernah mengirimkan berkahnya kepada jiwa yang salah. Jika hari ini kamu merasakan hatimu tersentuh, jika emosi mendalam bergema di dadamu, maka kamu memang yang terpilih, yang ditunjuk, yang dipersiapkan. Pertanyaannya bukanlah berapa banyak uang yang kamu miliki hari ini, melainkan seberapa siap kamu untuk menerima kemakmuran yang lebih besar dari semua yang pernah kamu alami dalam hidupmu. Bangkitlah, buka matamu untuk keajaiban yang menantimu.
Lakukan tindakan kecil hari ini, maafkan seseorang, tawarkan bantuan kepada yang membutuhkan, atau cukup ekspresikan rasa syukur dari lubuk hatimu. Karena kemakmuran yang dikirimkan Sang Pencipta tidak hanya termanifestasi dalam rekening bankmu, itu terungkap melalui transformasi nyata dan tangible dalam hidupmu. Dan ketika kemakmuran itu tiba, kamu sudah akan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jiwa terpilih, jika pesan ini beresonansi seolah berbicara langsung ke jiwamu, jangan biarkan ia berhenti padamu. Tekan tombol suka sekarang juga, agar algoritma semesta membawa pesan ini ke jiwa-jiwa lain yang juga perlu mendengarnya. Berlangganan untuk tetap terhubung dengan pesan-pesan ilahi yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup ini. Dan tinggalkan komentar di bawah. Aku siap menerima kemakmuran dari Tuhan hari ini. Kami sedang membangun komunitas jiwa-jiwa terpilih. Mereka yang bangkit dari kesulitan, yang menolak untuk menyerah, dan yang percaya dengan iman yang tak tergoyahkan bahwa hidup mereka ditakdirkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Bagikan video ini dengan seseorang yang kamu cintai, karena ia bisa menjadi orang berikutnya yang ingin diberkati oleh Sang Pencipta. Jangan meremehkan momen ini. Sang Pencipta sedang menguji apakah kamu benar-benar siap untuk menerima kemakmuran yang Dia kirimkan hari ini.